والهدى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريات رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سيدنا محمد اللهم بن عيسى سيدنا علي بن أبي خلق سمزنا بن مقدم محمد بن علي بآل جم سادتنا علي أبي آل وسلم إبراهيم وجميع أئمتنا مالك مشيخ محمد فهم بهمبال منبوي بمشيخ مرافينا وبي بن جمع رملي والإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن حمد وزاري ووصول إبراهيم ثم إلى من شمد القدير جلاني وصول إبراهيم ثم إلى الإمام صاحب هذا الكتاب من قرويشان وقسم العباد والبلاد الحبيب عبد الله بلال محمد حداد ووصول إبراهيم وجميع مشايخنا في الدين بأن الله يهدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علوم نفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بأن الله يصلح أمورنا وأمور المسلمين يهوي الأحوال نجي المسلمين أحسن حال بأن الله رفعنا البلاء والوباء والغلاء والحروب والزلازل الفتن ما ظهر منها بطن بأن الله بلغ مقاصدنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الإمام حداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب النصائدينية والأفسال الأمانية إلى أن قال وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن الغفلة ألا يذكر ذكر الموت وما بعده من أمور الآخرة وأحوال أهل السعادة وأهل الشقاوة فيها ولا يدمن على الفكر في ذلك ومن الغفلة ألا يكثروا مجالسة العلماء بالله وبدينه المذكورين بأيامه وآلائه ووعده ووعيده المحرضين على طاعته والاجتناب معصيته بأقوالهم وأفعالهم ومن لم يجدهم فكتبهم التي صنفوها تجيز عن المجالساتهم عند فقدهم فمعشر الآباء والأمهات والإخوان والأخوات hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di siang hari yang penuh barakah ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Serta nikmat taufik dari Allah diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah, laksanakan solat zuhur berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf, hadiri majlis taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin, diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah. Lanjutkan dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Asanamaniyah disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda.
Imam Haddad menjelaskan di pertemuan yang lalu adalah jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita lalai. Hati yang lalai doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang Allah Subhanahu wa taala jelas untuk jangan menjadi orang yang lalai, wala takum minal ghafilin. Jangan menjadi orang-orang yang lalai. Itu orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas dia akan meninggalkan taat dan akan melakukan maksiat. Kemudian para salafus soleh mereka menyatakan termasuk suatu kelalaian, hati yang lalai adalah wa minal ghaflah alla yaksuru zikrul maut, tidak banyak ingat mati. Itu termasuk lalai gitu. Wa ma ba'dahu minal umul akhirah, dan setelah kematian daripada perkara-perkara akhirat. Tidak banyak ingat mati, tidak banyak ingat alam barzah, alam kubur, hari pembangkitan, di padang mahsyar kita akan dikumpulkan, di sirat, timbangan amal, dan seterusnya perkara-perkara akhirat. Jadi kalau sudah sedikit mengingatnya termasuk lalai kata. Apalagi yang tidak ingat niat. Sedikit mengingat kematian, sedikit mengingatkan hal-hal berkenaan dengan akhirat, perkara-perkara setelah kematian, itu termasuk orang itu hatinya lalai. Wa ahwalil ahli sa'ada wa ahli syaqawa fiha. Dan tidak mengingat keadaan orang-orang yang beruntung, itu orang yang taat, dan orang-orang yang celaka, itu orang maksiat di akhirat kagak. Tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. Tidak ingat keadaannya mereka, dan ini kita akan temui perkara ini. Ini pasti, itu adalah keimanan. Kita pasti akan mati, kita akan mengalami namanya alam barzah di kuburan kita. Itu akan mengalami yang namanya akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Itu akan mengalami hari hisab yang luar biasa. Melewati sirat, pasti itu. Sangat menegangkan, menakutkan. Makanya orang yang kalau sedikit ingat hal itu termasuk lalai. Apalagi seolah-olah dia sudah ada jaminan untuk selamat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita merasa aman dari murka Allah. Itu termasuk dosa besar dan kotoran hati. Itu merasa aman dari murka Allah. Malaikat lagi takut walaupun tidak ada bermaksiat. Malaikat yang ibadah yang tidak pernah maksiat sama sekali, pada saat tugas mereka habis, mereka menyadari tidak betul-betul ibadah. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Mereka setelah tugas mereka habis, mereka menyatakan maha suci engkau ya Allah, kami tidak betul-betul beribadah. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Jadi kalau kita lalai dengan hal-hal tersebut, pasti hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan bagaimana para pendahulu kita, orang-orang yang beruntung. Al-Quran kan menceritakan, Al-Quran menceritakan para nabi dan rasul. Al-Quran menceritakan tentang orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran Ashabul Kahfi diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang celaka. Musuh para nabi. Diceritakan tentang Fir'aun, diceritakan tentang Qarun, diceritakan tentang iblis, makhluk pembangkang pertama. Di mana tempat mereka? Orang-orang yang baik tempatnya di surga. Orang yang celaka ya tempatnya di neraka. Nah itu harus kita renungkan. Kita bagian kemana arah kita? Kalau kita ditanya, ya kita nak kepengen masuk surga.
Tanya pada diri kita, sudah benar tak jalan kita? Sesuai dengan orang-orang yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengingat terus itu termasuk hati kita itu adalah tidak lalai. Tapi kalau sedikit kita mengingatnya, apalagi ingatan kita hanya sekadar sebatas dunia. Dan apalagi kita menganggap kesuksesan itu adalah kesuksesan dunia. Kita menganggap orang yang punya jabat tinggi itu orang sukses. Kita menganggap orang yang punya harta yang banyak itu sukses. Padahal Allah jelas menceritakan di dalam Al-Quran. Fir'aun itu kekuasaan luar biasa. Allah tidak nyatakan dia sukses, tidak. Celaka. Qarun itu banyak hartanya. Tidak ada yang nyamui Qarun itu hartanya. Allah berikan contoh yang paling kaya ini. Apakah sukses Qarun? Celaka. Qarun. Jadi bukan kesuksesan itu. Maka Allah menceritakan orang-orang yang sukses itu orang-orang yang mendapatkan pengampunan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses. Nah, itu kita renungkan. Jadi supaya kita tidak ada lalai. Kalau tidak kita merenungkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang celaka, itu diceritakan umat-umat terdahulu. Itu jadi peringatan bagi kita supaya hati kita jangan lalai. Wala yatminu 'alal fikri fi dzalik. Dan orang yang lalai itu tidak dawam dia di dalam merenungkan hal-hal tersebut. Ke orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wadzakirina katsira, orang-orang yang banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan senantiasa ingat. Ingat tentang kematian, ingat tentang keadaan setelah kematian, ingat orang-orang yang bahagia, yang beruntung dengan kebaikannya, yang sudah sukses. Ingat juga orang-orang yang celaka. Ya mereka pasti lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa ingat itu biar hati kita itu hidup. Tidak lalai. Wa minal ghaflati ala yaksuru mujalasatul ulama. Termasuk lalai juga adalah tidak banyak duduk di majelis-majelis ulama. Termasuk lalai. Lagi alhamdulillah kita di Palembang ini banyak majelis-majelis. Duduknya kita itu terapi di dalam hati kita. Duduk baik kita di majelis-majelis seperti ini. Cawisan, alhamdulillah di Masjid Agung ini setiap habis sholat ada galah. Itu tidak terasa kaki hati kita kalau dawam gitu hadir mendengar nasihat, mendengar firman Allah, hadis Nabi, mendengar kalam nasihat para ulama, para salafus saleh, itu akan ada terapi dalam hati kita tuh. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar nasihat. Karena akan lalai dia. Kalau sedikit baik termasuk ghaflah. Jadi banyak mendengar rutin itu terapi. Hati kita akan bersih. Tidak-tidaknya kita nambah ilmu, ampuni dosa. Tidak terasa kita. Karena kita duduk dengan wong yang lalai, duduk dengan wong lalai, itu akan membuat kita lalai juga. Ada pengaruh, bukan tidak ada pengaruh. Sangat berpengaruh. Perkumpulan kita, duduknya kita dengan sahabat sangat pengaruh. Apalagi duduk dengan ahli maksiat, naudzubillah min dzalik. Pengaruh kena juga kita. Walaupun kita tidak ada melakukan. Karena pengaruh kan diceritakan dalam Al-Quran. Ashabus sabat itu. Orang Bani Israel diceritakan. Yang ketika dilarang untuk aktivitas dalam keduniaan di hari Sabtu. Dinamakan Ashabus sabat. Yang tinggal di pinggir pantai. Larangan untuk ngambil iwak, nelayan mereka. Kehidupan mereka, perekonomian mereka dari nelayan. Di hari Sabtu dilarang aktivitasnya. Hari lain boleh, terserah. Ngambil iwak sebanyak-banyaknya terserah. Di hari lain. Hari Sabtu jangan, larangan. Nah akhirnya dicoba mereka pada saat hari Sabtu. Iwak itu banyak sampai ke pantai-pantai. Akhirnya tergiur urusan dunia, lupa tentang larangan. Ketika ada
tergiur, ini dari nafsu. Iblis nginjuk jalan. Iblis tinggal diinjuk iblis jalan. Diinjuk pemikiran, seolah-olah ini ilmu, seolah-olah ini adalah suatu kepinteran. Kan larangannya ngembek di hari Sabtu, jangan ngembek Sabtu. Ngembeknya hari Ahad, begawinya hari Jumat. Apa dia dibuatlah empang, perangkap iwa, dibuat dari Jumat, dibukakan. Hari Sabtu banyak masuk galau iwa. Ditutup hari Sabtu, nutup aja man. Tidak ngembek. Ngembeknya hari Ahad. Oh, ini dianggap ilmu. Banyak sejenis demikian kadang-kadang anggap ilmu, ngakali dalam suatu agama. Larangan, baca dibuat-buat, cari cara supaya seolah-olah ini tidak melanggar. Seolah ini suatu kepintaran. Akhirnya melakukan. Singkat cerita, mereka terbagi 3. Ada yang melakukan, beberapa saat mereka mendapatkan memang banyak. Menganggap orang yang tidak melakukannya bodoh. Golongan yang pertama melakukan. Golongan yang kedua, menyaksikan itu mereka mencegah. Mencegah jangan sampai melakukan. Ini haram, tetap haram, tidak boleh aktivitas ini, biarin juga kebebasan ini dari Sabtu dan seterusnya, nasihat-nasihat tidak bermakan nasihat. Ketika nasihat tidak terima, golongan ini yang memberikan nasihat pergi, dia berpisah, tak galak bergabung. Golongan yang ketiga tidak memberikan nasihat, tidak mencegah, tidak melakukan, tapi masih bergabung, bergaul. Akhirnya diturunkan azab, yang satu kena, yang 2 selamat, kelompok 2, yang 3 kena juga. Jadi apa diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya monyet galah. Nah, di sini sangat berpengaruh bergaul dengan orang lain, padahal perbuatan orang lain tidak. Kalau maksiat itu berpengaruh, begitu juga dengan kebaikan. Duduknya kita dengan orang-orang soleh, di situ menunjukkan kita akan mendapatkan kebaikan. Karena maksiat lagi berpengaruh, apalagi kebaikan akan pengaruh. Duduknya kita akan mendapatkan juga curahan rahmat. Setidak-tidaknya kita menerima nasihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengazab, selamat kita karena dekat dengan orang baik. Maka kata Imam Madad, termasuk orang lalai tidak banyak duduk dengan ulama billahi wa bidinihi. Al-mazkuna bi ayami wa alaihi, muzakkirina bi ayami wa alaihi, wa wa'dihi wa wa'idihi. Yaitu ulama yang mana ulama tersebut ulama yang mengenal Allah, mengenal agama betul, yang senantiasa mereka mengingatkan nikmat-nikmat dari Allah, mengingatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, memotivasi untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Itu ulama yang harus duduk gitu dengannya, yang senantiasa mengingatkan itu, bukan dengan hal-hal yang lain. Maka itu dinamakan ulama baru. Bila lagi aulia, para solihin. Orang soleh kalau kita memandangnya sudah nambah semangat ibadah. Dahulu orang demikian. Kalau sudah malas ibadah, mereka datang kepada orang-orang soleh. Ini duduk mereka, di antara mereka sampai menyatakan, kalau aku malas lagi ibadah, aku mendatangi orang soleh, aku memandang mukanya, wajahnya, balik dari situ aku semangat ibadah. Karena berpengaruh. Maka di antara orang ditanya, apa cirinya kekasih Allah itu? Aulia itu apa cirinya? Mereka menyatakan, idza ru'u zukirullah. Apabila dilihat dia, maka akan mengingatkan kepada Allah. Nyingoknya ingat kepada Allah. Itu pengaruhnya luar biasa orang-orang soleh, duduk dengan orang soleh.
Makanya itu termasuk kalau sedikit duduk kita termasuk lalai. Perbanyak dia, perbanyak duduk. Mengingatkan kita dengan janji Allah untuk taat, ancaman untuk orang yang bermaksiat. Itu harus kita banyak duduk. Yang mereka memberikan manfaat bi aqwalihim wa af'alihim. Dengan perkataan mereka dan perbuatan mereka. Jadi perbuatan, perkataan dan perbuatan. Maka dahulu ada seseorang di Palembang ini. Beliau sendiri menceritakan Allah yarhamu, beliau meninggal. Jadi pada saat itu dikatakan beliau di sini belajar dengan salah satu ulama, yaitu yang dahulu ngajar dengan di sini juga di masjid ini, Kiai ngajar di sini. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Nah, dikenal kalau disebut di sini Kiai atau Habib Yayi. Banyak orang nyebutnya dulu Kiai zaman beliau itu. Beliau ngajar. Dasar di hari Senin ini juga. Beliau ngajar dulu lama. Ini beliau kalau ngajar luar biasa, ngajar fikih dan sebagainya. Ini salah seorang yang belajar dengan beliau. Akhirnya disuruh belajar dengan Habib Salim Jindan. Suruh ke Jakarta. Beliau nulis. Ini muridnya juga suruh belajar dengan Habib Salim Jindan. Akhirnya surat tadi dibawa ke Jakarta. Ya kan Habib Salim Jindan belajar. Akhirnya beliau sudah nerima surat, sudah disuruh melok beliau. Sekian lama yang murid ini tadi dia katakan sekian lama tidak belajar, tidak muka kitab, tidak suruh baca ini bacaan. Hai melok ibai. Meloi Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Setelah 2 tahun, 2 tahun suruh baliklah itu Palembang. Pada saat itu ngomong di sini aku suruh Habib Yayi untuk belajar. Kata Habib Salim, kau sudah belajar. Kapan belajarnya? Kata, maco tidak, muka kitab tidak. Kata Habib Salimnya, engkau selama 2 tahun meloknya. Solat nanti melok solat berjamaah. Anak solat duha nanti melok solat duha. Anak solat malam nanti melok solat malam. Apa kekurang katanya pelajaran itu. Langsung belajar itu langsung praktek rupanya. Kalau kita ni pelajarin baca kitab lah, solat duha penting, ini faedah segala macam, masih tak solat juga. Mana lebih afdal? Itu langsung diajar, langsung praktek 2 tahun. Tak terasa, nah itu dapat manfaat. Dengan perbuatan, makanya baru sadar sekian. Sudah terbiasa, ternyata sudah terbiasa melakukan kebaikan. Nah itu orang-orang yang hebat itu demikian. Nah, duduk dengan mereka mendapatkan manfaat. Wa man lam yajidhum, kalau tidak menemukan gitu ulama ini. Tidak menemukan orang-orang sosok yang bisa membimbing mengingat ke gitu dan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Haddad? Fakutubuhum allati sonafuha tajizuan an majalasatihim inda faqdihim. Baca kitab-kitab mereka. Yang mana kitab-kitab mereka yang mereka karang. Itu mencukupi. Bagaimana kita sekarang ini kita membaca kitab Haddad? Sama seperti kita mendengar nasihat Imam Haddad. Maka duduknya kita ini membaca kitab mereka, nasihat. Bagaimana nasihat nanti? Kitab-kitab mereka yang mereka cukup untuk kita duduk atau samu duduk dengan mereka pada saat kita tidak menemukan. Tapi kalau sekarang masih banyak, perlu. Jangan kita berdasarkan kitab baca kitabnya dah. Apalagi berkenaan dengan hukum perlu penjelasan. Jangan kita memahami dewek. Kalau nasihat-nasihat tak apa-apa. Tapi di zaman sekarang perlu ada seorang membimbing kita. Tak cukup kita membaca. Karena sekarang ini banyak juga penyelewengan. Kitab tak tahu tidak sesuai dengan aslinya. Jangankan kitab-kitab karang ulama, kitab-kitab hadis kadang-kadang itu disusun kitab hadis ini dibuang, tidak dituliskan dalam aslinya, ditulis ada hadisnya kemudian buang ketika tidak cocok dengan
pemahaman mereka. Jadi harus kita belajar nian biar memahami dengan benar. Samping itu adalah ketika duduk kita di majlis-majlis seperti ini adalah terapi untuk membersihkan hati kita. Ala anar adal la takhlu insyaallah minhum. Sesungguhnya dikatakan di setiap zaman di muka bumi ini tidak ada namanya kehilangan mereka, tetap ada. Tetap ada bersama kita orang-orang yang hebat ini. Setiap tempat itu ada. Wa'id amma fasad zaman, walaupun zaman ini rusak, pasti ada orang-orang soleh. Jadi walaupun zaman rusak, sekarang ini rusak, tak katik lagi orang model itu, tak katik lagi orang seperti kaya, tak katik lagi seperti mualim nang ahlabi wali, ada masih. Walaupun rusak zaman, wa tafahusu zuhurul batil, wa adbal khas, wa am, wa aradu anillah wa an igamatil haq, ilam Masya Allah wa qalilun wa ma'hum. Walaupun dikatakan zaman ini kejahatan nampak, kebatilan nampak, orang-orang yang batil sekarang ini lebih ngetop. Imam Haddad sudah menjelaskan itu. Ini kita zaman sekarang ini. Kebatilan luar biasa nampak, orang-orang yang batil jadi top. Kemudian orang-orang yang atau awam banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari untuk mendirikan kebenaran. Kecuali ada dikatakan yang dikehendaki Allah tapi sedikit. Tapi tetap ada. Setiap zaman jangan kita ngomong tak katik. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yaduruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrillahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan senantiasa ada kelompok dalam umatku yang menampakkan kebenaran yang tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentang mereka hingga datangnya perintah dari Allah, hingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hingga datangnya Imam Mahdi. Kalau kita sekarang nunggu Imam, ada setiap zaman itu selalu sekelompok yang menampakkan kebenaran. Itu pasti ada. Jadi orang-orang yang baik itu pasti ada setiap zaman. Ma'akhbar wa asar kasiratun tadu ala annal alda la takhlu fi kulli zaman asaba min ahlil haq mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnati ghairu annahum yugilluna jiddan fi akhir zaman. Nah, dikatakan oleh Imam Haddad bahwa tetap setiap zaman itu ada orang-orang yang mendirikan kebenaran. Orang-orang yang masih istiqomah di dalam berpegang pada Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang dikatakan di akhir zaman itu sudah mulai sedikit anhum yugilluna jiddan fi akhir zaman. Sangat sedikit tapi tetap ada. Barang siapa yang kepengen pasti akan ketemu. Jadi kalau kita nak kepengen, ya minta dengan Allah, ya Allah pertemukan dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, ya Allah. Atur kami ya Allah, berikan kami kawan yang soleh, kawan yang baik. Itu minta kepada Allah. Minta tampakkan. Siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yastatiruna hatta la ya'rifuhum wa yahdi ilaihim illa talib shadiq wa raghibil khalis wallahu taala alam. Akan tetapi mereka ini tertutup. Ya mereka memang orang-orang soleh ini, mereka menyembunyikan dirinya. Tak galak kepengen terkenal, ngetop itu mereka tak galak. Mereka hanya kepengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita minta betul-betul akan diberikan Allah. Maka dikatakan tidak banyak yang mengetahui mereka kecuali orang-orang yang betul-betul meminta dengan tulus, menginginkan dengan ikhlas, bersama mereka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan mereka. Maka kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul, berusaha mencari orang-orang yang baik, yang kalau kita duduk tenang jiwa kita. Ini untuk membersihkan hati kita juga, duduk dengan orang-orang supaya tidak lalai hati kita. Supaya kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya duduk dengan mereka, minta kepada Allah. Minta dengan tulus akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita misalnya tidak punya guru, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu doa nisbahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Kita dapat ijazah dari
guru kita. Di antara doa kita nak kepengen mendapatkan seorang guru yang baik, pembimbing yang baik, orang-orang soleh. Apa doanya? Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, Allahumma dullani ala abdin min ibadika solihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Itu dibaca. Kita boleh setiap malam kita baca, kapan pun. Terutama tengah malam, mintanya dengan tulus, Allah akan memberikan. Ya Allah, tunjukkan aku. Allah madullani ala abdin min ibadika solihin. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada seorang hamba daripada hamba-hambamu yang soleh, ya'rifuni, yang kenal dengan aku, wa yadulluni alaik, yang menunjukkan aku kepadamu. Jadi minta seorang yang baca membimbing kita. Ini baca tu Allah akan memberikan kita orang yang akan membimbing kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang-orang yang soleh, kawan yang soleh, guru yang soleh, dan keluarga kita juga dijadikan Allah Subhanahu orang-orang yang soleh. Dan Allah Subhanahu kumpulkan kita di dunia ini dengan orang soleh, di alam barzah, di akhirat berkumpul orang-orang soleh, berkumpul pemimpin orang yang soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal ma'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka masalaka bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baraka salihun wa na'udzubika masta'adaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baraka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.